Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya kecil sering mengganggu anak-anak lain dengan pakaian seperti ini untuk memberi kesan saya hantu, dan biasanya sarungnya agak gelap dan muncul dari tengah-tengah kegelapan untuk mengagetkan teman-teman saya masih anak-anak. Wah, seperti hantu. Mereka awalnya kaget, teriak-teriak, tapi lama-lama sudah terbiasa. Karena apa? Karena dikira hantu dan ini pasti seperti dulu. Maka pakaian ini menjadi sesuatu yang menakutkan awalnya, tetapi lama-lama menyenangkan. Karena apa? Sudah tahu ini hanya permainan. Kadang saya menakut-nakuti, malah dicita oleh teman saya karena sudah tahu bahwa ini hanya permainan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja memperingati peringatan wajib Santo, yaitu Eusebius dari Vernicelli. Eusebius dari mana itu saya tidak tahu, ya, supaya tidak keliru saya baca saja. Itu Eusebius Vercelli, bagaimana orang kudus itu diperingati oleh gereja. Tetapi bacaan hari ini menarik. Ketika Injil kemarin, ini lanjutannya Injil Matius kemarin, orang banyak sudah makan, lalu kemudian murid-muridnya mulai menyeberang dengan perahu. Yesus tinggal seorang diri di atas bukit dan berdoa menyendiri. Dan semua orang banyak itu disuruh pulang. Karena setelah mendapat roti dari Tuhan Yesus ketika digandakan. Kemudian mereka pulang, semua sepi. Dan ketika beberapa mil, kira-kira jam 3 pagi, itu kapalnya sudah beberapa mil ke arah Danau Genesaret, ke arah pelabuhan Genesaret. Kemudian akhirnya ada angin sakal dan perahu para murid itu diombang-ambingkan. Lalu tiba-tiba Yesus muncul berjalan di atas air, mendekati perahu yang sedang diombang-ambingkan. Para murid kaget dan melihat itu hantu. Itu hantu. Lalu kemudian Yesus mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Petrus mengatakan, "Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendekati engkau." Berjalanlah. Lalu Petrus pun berjalan dan ternyata bisa. Tapi ketika angin kencang, dia mulai panik dan mulai tenggelam. "Tolonglah aku." Dan akhirnya Yesus menolongnya. Dan Yesus mengatakan, "Mengapa hai orang yang tidak percaya? Mengapa engkau tidak mau percaya dengan saya juga?" Maka kemudian akhirnya orang itu melihat hantu menjadi Tuhan. Itu Tuhan. Dan mereka semakin menyembah Tuhan atau Yesus dan mengatakan, "Engkaulah anak Allah." Maka ketika mendarat di Genesaret, banyak orang datang membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, transformasi dari hantu menjadi Tuhan. Dulu saya sering mengingatkan anak kecil kalau main kata-kata, itu hantu. Coba kalau diulang-ulang, hantu. Hantu jadi Tuhan. Tetapi proses transformasi iman yang panjang dan mendalam. Bagaimana ketakutan-ketakutan tiba-tiba diubah menjadi sahabat. Menjadi ketakutan itu tidak menakutkan lagi, tetapi menjadi semacam tantangan untuk dihadapi. Saya mengenal seorang umat yang bagi saya mengesan. Dulu awalnya dia tidak terlalu aktif, apa-apa takut, menjadi lektor apalagi tidak berani, apalagi pemazmur, menyanyi, semuanya tidak mungkin terjadi. Tetapi setelah lama dia mulai aktif, mulai menerima ketakutan-ketakutan yang dulu muncul, itu mulai bagi dia terbiasa. Saya kaget dia tiba-tiba tugas mazmur.
kemudian lektor sudah sering dan suatu saat mazmur dan berani, dan bagi dia tadinya hantu berbicara di depan umum, menjadi lektor, menjadi pemazmur, apalagi menyanyi, itu bagi dia hantu. Tapi lama-lama dia bisa mendamaikan ketakutan itu, kesulitan itu, menjadi yang akrab dengan dirinya, menjadi semacam pernyataan seperti para murid, itu Tuhan, itu sahabat. Menjadi lektor, menjadi pemazmur, oke, tidak masalah. Ketakutan-ketakutan itu menjadi hilang, hantu menjadi Tuhan. Nah, apakah kita juga mempunyai hantu-hantu di dalam kehidupan sendiri, kehidupan kita masing-masing, dalam tugas-tugas kita? Sesuatu yang membuat kita mengganjal, membuat kita ketakutan, panik, membuat kita stres. Sekarang ketika kita menemukan hantu itu adalah sahabat kita yang bisa kita akrabi, kita menyebutnya Tuhan sambil tersenyum. Tidak lagi menakutkan, bahkan dicita, dan juga akhirnya hantu itu menjadi sahabat untuk selalu ditertawakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.